3 buku yang mengubah Mengubah seorang hidup. Omar, mindset lo, cara pandang lo melihat dunia. Iya, Siapa iya, tahu iya. teman-teman 20-an di sini juga mau belajar dari Iya, iya. buku-buku lo baca. Yang pertama, kayaknya tiga buku yang mengubah hidupku tuh so far semuanya aku ambil dari genre filsafat, nggak tahu kenapa. Tapi ya namanya Boleh, kita please. kita ini punya kesukaan masing-masing gitu. Jadi kadang kalau misalnya itu kok bosenin juga pilihanku. Yang pertama tuh, yang pertama tuh ini judulnya Genealogy of Morality. Aku nggak tahu bahasa Indonesia terjemahannya itu macam-macam ya. Itu Friedrich Nietzsche. Jadi Friedrich Nietzsche. membahas soal perkembangan moralitas lah kurang lebih. Fun fact kenapa itu mengubah hidupku tuh sebenarnya itu membuat aku nyemplung ke moral relativisme gitu. Jadi relatifnya moral gitu. Ada bahwa etika itu sangat sangat tergantung dari tempatnya dan zamannya. Di buku itu dijelasin kurang lebih kayak gini. Sekarang kan kalau misalnya kita berbuat baik, yang kita pikirkan adalah memberi atau Yap. mengasihi Yap. atau membuat diri kita bersedia menolong orang lain gitu. Jadi social impact itu adalah satu hal yang penting untuk konteks berbuat baik gitu. Sedangkan berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik adalah ketika kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu adalah sepertinya ya itu mah intuitif, itu mah semua orang tahu gitu kan. Cuman ketika kita refleksikan, kalau kita baca buku si Nietzsche ini, dia tuh dulu bilang zaman dulu yang diagung-agungkan adalah kesatria-kesatria yang hebat gitu loh. Warrior-warrior yang hebat, jenderal-jenderal perang yang hebat. Julius Caesar dia waktu itu ngomong, raja-raja yang hebat. Apa sih trademark raja-raja dan kesatria hebat? Mereka banyak bunuh orang. Iya kan? Lalu kita agung-agungkan orang-orang yang banyak membunuh orang, jago mengambil kekuasaan gitu. Maka sebenarnya moralitas tuh udah berubah gitu. Nah, kalau untuk Nietzsche, dia sih jelasinnya ini katanya slave morality, bahwa zaman dulu ada perkembangan agama Christianity, datangnya banyak sekali orang-orang yang slave, orang-orang budak. Jadi sehingga mereka mengubah mindsetnya lah. Ini menurut Nietzsche ya. Itu mengubah pandanganku gara-gara kita tuh terlalu, kadang aku mungkin dibesarkan di lingkungan ataupun negara yang percaya sekali adab sopan santun, etika dan segala macam, etiket lah mungkin bahasa Inggrisnya ya. Yang kita pakemin gitu. Budaya tuh sangat kental di kita dan it's a beautiful thing. Cuman terkadang kita merasa terperangkap dengan satu sistem atau sistem budaya dan satu doktrin yang kita tidak bisa mempertanyakan itu gitu loh. Kayak contoh, jarang sekali kita mempertanyakan dan kita voice out ya. Mungkin pertanyaan di otak kita, kenapa sih harus cium tangan dengan orang yang lebih tua gitu, atau kan apa sih keunggulan tangan kanan daripada tangan kiri sebenarnya gitu. Kalaupun ada tangan kanan lebih unggul, kenapa kita diciptakan dengan 2 tangan gitu. Kenapa ada orang kidal dan lain-lain. Ini mempertanyakan hal-hal seperti ini tuh kadang kita tidak vokal, kita cukup vokal. Nah, ketika aku baca buku ini tuh aku mempertanyakan kayak, lah iya benar juga, bahkan dari soal moralitas yang mungkin dari bayi udah diajarkan bahwa memberi itu adalah hal yang baik aja, mungkin zaman dulu nggak seperti itu juga gitu loh kalau kita lihat analisanya. Itu pertama. Kedua yang menurut aku sangat mengubah dan menurut aku nomor 2 is my favorite tuh, judulnya Tractatus Logico-Philosophicus. Itu Ludwig Wittgenstein. Dia ini gila, satu buku kurang lebih 140 lembar. Tapi buku itu hanya terdiri dari 7 kalimat. Ludwig Wittgenstein. 7 kalimat yang dia jelaskan. Jadi modelnya nomor 1 kalimatnya apa, terus dia ditulis lagi 1,1 pakai notasi gitu, 1,1 dijelaskan, 1,112 menjelaskan 1,1. Intinya gitu. Tapi yang menurut aku mengubah hidupku adalah bahwasannya ketika kita ngobrol, ketika kita berbincang ini, kita itu banyak sekali asumsi dalam otak kita yang sebenarnya membuat keliru, tapi kita butuhkan untuk adanya conversation ini gitu. Kayak contoh, aku ngomong kursi lah, sesimpel itu. Aku ngomong kursi. Di otakku kursinya kursi yang ada di kamarku, tapi mungkin di otaknya abang di kursi yang di tempat lain gitu, kursi di kamar abang gitu. Itu kan 2 kursi yang berbeda, 2 objek yang berbeda. Dan kalau kita rincikan itu, aku bilangnya let's say kayu yang disambungkan oleh paku bla bla bla, itu objeknya menjadi kursi. Tapi mungkin di kamar abang kayunya bukan kayu tapi besi gitu. Tapi kita setuju bahwa itu kursi. Benar. Dan aku ngomong itu kursi. Nah, itu kan terjadi ketika kita ngobrol. Kita ada picture teori, kita menggambarkan apa yang kita sebut gitu, atau apa yang kita dengar. Permasalahannya kenapa ini mengubah hidupku, itu aja kan ada yang namanya communication breakdown lah kurang lebih secara fundamental. Apalagi kita ngomongin hal yang baik, apalagi kita ngomongin agama. Ketika aku ngomong agama gitu, atau aku ngomong contoh sholat gitu kita ngomong.
sholat yang dimaksud sholat seperti apa sih? Atau berdoa yang dimaksud berdoa seperti apa sih? Atau kita memohon kepada Tuhan. Memohon tuh apa? Tuhan bagi kamu, bagi aku tuh apa? Itu tuh kita percaya aja, kita mencoba memaksakan diri bahwa apa yang aku percaya dan apa yang kau percaya sama gitu. Padahal kan sebenarnya walaupun sama agama, sama guru, apa yang hubungan intrapersonal kita dan hubungan antara kita dengan Tuhan aja udah berbeda gitu. Dan itu terjadi orang sering berantem gara-gara hal yang nggak akan sama sampai kapanpun gitu. Itu kedua. Dan yang ketiga itu adalah mungkin The Fall. Albert Camus. Albert The Camus, Fall, ya. The Fall ini tentang karakter utamanya itu ada satu momen di mana karakter utamanya itu dikasih peluang untuk membantu orang. Ada kalau nggak salah ada cewek yang teriak gitu, dia lagi membutuhkan pertolongan di bawah jembatan, lalu dia tidak menolong cewek itu. Nah di situ dia punya moral contemplation, dia berpikir kalau aku bantu apakah itu pencitraan? Kedua, kalau aku membantu orang tuh sebenarnya aku setulusnya ingin membantu orang atau karena kayaknya aku merasa tanggung jawabku deh untuk membantu orang gitu. Jadi kita terdorong dari pressure society bahwa kita tuh harus nolong orang gitu. Nah ketika dia nggak nolong, lalu dia merasa guilty kan, aduh aku nggak enak nih nggak nolong orang. Itu tuh kita ngerasa guilty karena kita tidak melakukan kewajiban sosial kita kah, atau karena kita setulusnya orang baik. Nah kontemplasi moral ini yang membuat aku pas aku baca itu kayak waduh gitu sih. Mungkin 3 buku itu kali ya sejauh ini. Berat banget, aku yakin teman-teman di sini pada nggak kenal Schopenhauer, mungkin nggak kenal Albert Schopenhauer Camus. itu juga mengubah hidupku juga tuh Schopenhauer. Oke. Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya mempertanyakan ke diri sendiri, oh passion gue tuh apa sih? Am I doing the right thing? What a privilege it is to be able to think or ask about questions about your soul. Because it means that other things in your life has relatively been taken care of. Dalam arti mungkin kita cukup sehat untuk bisa memikirkan our internal soul. Jadi kita udah gak harus mikirin udah cukup tidak harus mikirin our physical health misalnya. Jadi kalau sekarang kan banyak yang ngomong kayak isu krisis identitas atau kegalauan atau the soul being sick is something that everyone is experiencing one way or another karena orang mencari jati diri, mempertanyakan diri mereka sendiri. But it turns out that jangan-jangan that's a privilege ya. We've already gotten to a place that now we can worry about what our soul wants. Wow. Ya kan Iya, kayak itu setuju. tuh itu tuh beautiful too in its own way. Yap, aku senang banget kata-kata ketika kita berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk berpikir tentang kita harus seperti apa, kedepannya harus seperti apa. Itu berarti kita masih Punya sehat. kesehatan fisik mungkin. Karena untuk orang berpikir. sakit ya, kalau orang sakit dia cuma ingin satu. Sembuh. Ya. Betul. Orang sakit cuma pengen sehat. Orang sehat punya 1000 keinginan. Dan kita masih sehat. Betul. Luar biasa emang. Kalau ngobrol sama Wadi ada aja itu idenya. Aku mau menggali sisi yang semua orang mungkin sudah tahu kalau Maudy ini S1-nya di Oxford, S2 di Stanford, dan punya privilege untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa di negara lain, which is orang-orang berkelas atau high performance people ya. Sebenarnya dengan pernah di lingkungan keren seperti itu, apa insight yang menarik untuk bisa di-share ke kita yang mungkin kita belum punya akses untuk di lingkungan itu gitu? Mungkin satu yang aku notice gitu ya di sosok-sosok high performers di sekitar aku adalah mereka itu memiliki curiosity yang sangat amat besar. Rasa ingin tahu, dan bukan hanya curiosity sebenarnya tapi humility around curiosity. Wow, yes. Jadi mungkin sosok-sosok ini kecenderungannya sulit sekali untuk merasa puas atau cukup pintar dalam perjalanan mereka, and that's like a genuine feeling. Jadi curiosity-nya tuh bukan cuma rasa ingin tahu, tapi kayak it's like a hunger
and a desire for growth gitu. Kayak ada quote gitu, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. Dan kayaknya tuh quote itu menggambarkan satu budaya atau satu approach yang mungkin gue sering melihat gitu di beberapa komunitas-komunitas ini gitu. Just this curiosity and this acceptance that we are so limited as human beings and all we can do is try to learn as much as we can in our lifetime gitu. Jadi itu satu. Terus mungkin ada satu lagi sih. It's this sense of having two time horizons. Jadi di satu sisi bisa memiliki visi jangka panjang. Jadi time horizonnya sangat-sangat panjang, punya vision. Tapi di sisi lain bisa mengeksekusi secara short term. Oke. Dan bisa mikirin next step-nya apa nih yang menjadi prioritas, yang menjadi penting untuk gue lakukan hari ini, detik ini, menit ini. Apakah itu membuat pitch deck ini, apakah itu menyelesaikan tugas A ini gitu. And that happening at the same time as having kind of like a long-term direction and vision. Dan kedua hal itu tuh penting menurut gue, karena banyak orang yang executor. Mungkin short term executor, cuman entah karena waktu, entah karena apa gitu ya, kurang bisa melihat vision yang lebih besarnya apa yang ingin dicapai. Atau mungkin ada orang yang sangat grandios kayak you want that big thing, tapi pada saat harus execute on a smaller scale dan konsisten dan terus itu lebih sulit. Jadi pada saat bisa melakukan dua hal ini dengan efektif dan konsisten dua-duanya, itu menurut gue combo yang berkelas. Combo yang berkelas ya. Aku tidak pernah mengawinkan curiosity dengan humility loh. Dan tadi aku baru, oh ya juga ya, selama ini aku ketemu sama orang-orang yang mungkin memang levelnya sangat berkelas, itu sudah pasti ada curiosity-nya. Tapi kita lupa menggali tentang humility-nya. Karena kalau dia punya humility, dia pasti curious. Bener, Iya kan? curious doang belum tentu punya intellectual humility gitu kan. Iya. Kalau dia punya humility, dia pasti akan bertanya terus. Dan kualitas orang kan bisa dilihat dari pertanyaannya, dan itu memang sangat relevan. Wow, ya juga ya. Itu tiba-tiba dapet atau emang udah punya selama ini gitu? I talk about curiosity a lot. Cuman kayaknya nggak tahu hari ini ngobrol sama Bilal kayak pengen memberikan warna ekstra lagi sih, bahwa tapi sebenarnya curiosity-nya tuh lebih dalam dari itu sih, bahwa ternyata humility-nya tuh juga sesuatu yang penting, kayak bahwa kita bisa salah. Yes. Bahwa kita itu, dan pada saat kita sadar bahwa kita bisa salah, kita jadi sangat adaptif dan kita bisa sangat terbuka terhadap pemikiran orang lain dan perspektif orang lain dan gitu sih. Kayaknya curiosity doang tuh ternyata ya harus ditemani dengan humility. Wow, bagus sekali. I like that. Things that matter the most are things that are invisible to the eyes, right? Dulu tuh aku selalu berpikir, karena aku waktu aku kecil, aku anaknya overachiever banget. Jadi ya aku cari tuh pokoknya achievement. Dari kecil aku pengennya sambil syuting, aku pengen prestasiku banyak, aku pengen di sekolah tetap nilaiku bagus, aku pengen pokoknya semua hal-hal yang berhubungan dengan achievement. Sampai akhirnya lulus kuliah, segala macam, menyadari bahwa now what? Karena ibaratnya kayak dulu kan ada yang quantifiable ya, lewat nilai itu quantifiable. Sedangkan in life tuh now what? Dan aku langsung merasa hampa banget, karena ini gimana nih, biasanya selama ini aku tuh selalu mendapatkan dopamine boost dari nilai-nilaiku dan juga achievementku, ini gimana sekarang udah gak ada lagi gitu kan. Sampai akhirnya I talk to my parents and I talk to my family, dan mereka mengingatkan aku lagi sih bahwa things that actually matter to me adalah orang-orang di sekitar aku.
Karena selama aku, mau dalam kondisi apapun aku, mau aku lagi achieve, mau lagi enggak, yang selalu ada keluargaku. Yang selalu ada adalah orang-orang yang support aku. Dan mereka yang accept aku for who I am, dan dalam kondisi apapun. So I guess, di situ sih titik itu aku menyadari bahwa actually in life, what I want, itu bukan achievement. I mean, wanting achievement is great. Tapi, I don't think it should be my core motivation. Yep. Karena the things that actually make me the happiest, kalau looking back lagi adalah the time I spend with people that I love. Jadi makanya kalau ditanya makna hidup apa dan juga tujuan hidup kemana, I guess having people around me yang emang support me and want the best for me, and I also feel the same way for them. Jadi it's a genuine relationship between me and also people around me. I guess itu sih kalau maknanya. Wow, itu bagus banget sih. Iya, maybe. Ini juga bisa mengubah mindset teman-teman yang melihat bahwa achievement adalah core ketika lo ingin berkarir ketika hidup di fase 20-an. Tapi banyak orang yang belum di tahap itu. Mungkin karena mereka belum merasakan itu. Yeah. Akhirnya mereka ingin mencapai itu. Kayak kata Naval, people always want something that don't have. Iya. Dan aku kepikiran kalau aku sekarang juga di tahap kayak bukan achievement atau mungkin views kita rame. Iya. Tapi ketika kita bisa merasakan prosesnya, ngerasain feel behind the scene ini, ngobrol sama orang yang baru kita kenal, itu feel-nya berbeda gitu. Iya benar. Dan aku nggak bilang itu nggak gimana ya. Jangan disalahartikan ya. Jangan kayak oh berarti Chelsea bilang achievement nggak penting, nggak harus hustle, nggak. Bukan itu poin aku. Cuman memang I do realize bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu we need certain set of life standard to be comfortable enough supaya kita nggak achieve more, supaya kita nggak apa ya sebutannya, nggak terobsesi untuk mencari lebih lagi gitu. Jadi makanya I do realize that. Cuman yang aku balik lagi, yang aku bilang poinnya sebenarnya lebih ke sini sih. Achievement tuh bukan semuanya. Bukan berarti orang yang udah achieve semuanya, yang mungkin orang-orang lihat wah enak banget ya dia udah begini-begini, itu belum tentu dia in the state of happiness yang emang tinggi banget, not really loh. Bener. Karena happiness itu menurut aku sifatnya bukan eksternal, bukan dari apa yang kita dapat, tapi sifatnya lebih intrinsik, lebih dari how we see the world, how we value things, and aku pernah loh ketemu beberapa orang yang dia dari luar kelihatannya perfect banget, udah semuanya udah punya gitu, tapi dia dalamnya empty. Dan aku sering juga ketemu orang yang mungkin kesannya masih struggling lah ya, masih kayak berusaha keras, tapi dia lebih bisa bersyukur, lebih bisa happy. Jadi makanya happiness tuh lebih ke state of being, bukan sesuatu yang perlu bukan sesuatu yang akan didapat ketika kita mendapatkan sesuatu. Make sense gak sih? jadi kayak bukan berarti misalnya if I achieve this certain position in my office I'll be happy. Menurut aku enggak. Tapi happiness tuh dalam setiap fase hidup pun kita bisa happy. Tapi it's up to us who decide kita tuh mau happy apa enggak gitu. Jim Carrey juga pernah bilang, kalau kamu pengen terkenal, coba cari terkenal, coba rasain banyak uang, coba rasain segalanya, dan kamu bakal sadar bahwa bukan itu jawabannya. Iya, bukan itu sih ya. Karena mungkin aku juga sering ngalamin sih, kayak orang banyak yang bilang ke aku kan, enak banget, jadi Chelsea enak banget. Dari kecil bisa ini yang orang lain dilihat di luar ya. Iya, keluarga cemara itu satu. Dua, dari kecil udah tahu mau jadi apa, berprestasi gini. Actually no guys, satu, I'm equally as confused as you are. I'm not like the type yang, bukan berarti karena aku start earlier, berarti aku have it all figured out, enggak. Terus kalau misalnya ditanya, wah enak banget jadi Chelsea gini, enggak juga gitu. Jadi aku juga I have my dark days too. I have hari-hari di mana aku sedih juga. Jadi itu normal banget. Dan bukan berarti kalau misalnya kalian tukeran posisi sama aku, kalian bakal lebih happy. Enggak juga gitu. Ya. Simple question. Yes. Are you happy now? Am I happy now? Balik lagi aku bilang tadi, happy kan lebih ke state of being ya. Aku bukan melihat happiness itu sebagai suatu hal yang udah di-achieve terus bakal happy selamanya. Aku nggak lihat kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah aku happy di detik ini sekarang duduk di sini, yes I'm happy. Kenapa? Balik lagi ke makna hidup yang aku bilang tadi. I have people around me that love me for who I am. Dan dapat support dari mereka tuh menurut aku lebih dari apapun. Dan aku bersyukur banget aku punya mereka. Jadi makanya kalau ditanya happy nggak sekarang, of course I'm happy karena I know I have people who love me for who I am. Aku Are tadi you happy? Yes, I am 100%. 100%.
karena ini yang aku lakuin adalah apa yang aku impikan, Oke. apa yang Ya. aku senangi, apa yang aku bikin aku bangga, bersyukur. Ya. Dan ya, terutama ngobrol sama orang keren kayak kamu. Waduh. Aku mau mengulik ke mungkin ini agak sensitif pertanyaan, tapi aku mengulik karena ini kita sesi vulnerable, kita bisa cari apa aja di sini. Ketika kamu fase tadi kan juga jadi artis cilik juga ya. Ini menjadi kecil itu seperti ngerasa ingin achievement. Mungkin kamu dari umur belasan udah cari uang juga gitu. Apakah ada hubungannya sama sisi neuroscience-nya, kalau mungkin dari kecil aku sudah mendapatkan uang, udah mendapatkan apa yang aku ingin kejar gitu. Dan di fase sekarang bahwa oke, kayaknya udah istirahat deh, atau apa yang bisa kamu share? Karena orang yang lihat bahwa aku harus cari uang di fase 20-an dulu, tapi kamu udah ngerasain itu sejak belasan tahun yang lalu. Sebenarnya Kak, kalau aku mau lurusin lagi, aku tuh dari kecil emang udah bekerja nyari uang. Cuman emang motivasiku tuh bukan uang. Jadi bisa dibilang gini, Oke. aku salah satu yang beruntung, bukan dipaksa untuk bekerja, tapi lebih ke bekerjanya karena kebetulan talentaku bisa menjadikan uang. Oke. Gitu. Jadi aku tuh nggak pernah melihat apa yang aku lakuin sebagai pekerjaan, kalau bisa dilurusin. nice. Iya. Cuman kalau ditanya apakah sekarang aku lebih rest aja dibanding my friends yang 20-an, absolutely not. Karena sebenarnya the crisis that I experience itu timeline-nya mirip-mirip sama teman-teman aku. Mungkin a bit earlier tapi masih mirip. Karena aku baru menyadari bahwa oh hidup tuh ternyata perlu kerja, oh ternyata hidup tuh begini-begini, itu di umur-umur kuliah gitu, baru kayak ngeh, oh ini tuh bukan main-main gitu. Early 20s? Ya, early 20s. Jadi makanya kalau ditanya apakah aku sekarang lebih rest gini, ya enggak juga sih. Tetap masih, makanya aku bilang tadi, I'm equally as confused as you guys are gitu. Jadi makanya enggak, obviously not gitu. Cuman maybe one of the advantages that I experience from working since umur kecil banget adalah aku jadi lebih, aku ngerasanya ya, aku jadi lebih melihat dunia kan jadi lebih awal before like all my peers biasanya. Jadinya aku lebih punya bank pengetahuan dunia itu seperti apa, at least a glimpse of the world, a glimpse of the industry gitu. Itu yang aku rasa membantu banget ke kerjaan aku sekarang. Tapi kalau ditanya whether or not secara neuroscience kerja from early on itu mengubah aku atau gimana, sebenarnya I'm just a regular 23-year-old as the others gitu. Cuman mungkin bedanya ya ada additional experience aja yang membuat aku mungkin lebih ya itu tadi, lebih ada kayak glimpse of what it's like to work in the industry since such young age gitu aja sih. At least for me. Ya. Kalau kamu ketemu Chelsea Ya. yang versi 10 tahun ya. Oh, oke. A baby Chelsea. Ya, baby Chelsea. Kamu mau ngobrol apa sama dia? Mungkin kamu bisa ngobrol sama dia di podcast ini gitu. Wah, apa yang mau aku omongin sama dia? Aku rasa waktu aku umur 10, aku itu tipikal yang anak-anak pada umumnya, yang emang senang bermusik, senang acting. Mungkin yang aku belum bilang, karena 10 tuh kan berarti menjelang aku mau debut ya, maksudnya jadi artis cilik gitu. Aku cuma mau bilang ke dia, don't care so much about what other people think, and don't try to please everyone. Itu sih. So you try please everyone I waktu try itu to kan? please everyone. Karena dulu tuh aku, ya namanya masih kecil ya. Satu hate comment tadi, itu lebih influential dibanding yang suka gitu. Dan itu mengubah aku banget. Dimana aku tuh pernah ada di period dimana aku nggak mau on the spotlight, aku nggak mau nyanyi karena all that comments gitu. Dan aku tuh stop. Aku pernah bilang ke orang tua aku nggak mau jadi penyanyi. Itu bukan karena aku nggak suka nyanyi, tapi karena orang-orang bilang aku nggak bisa nyanyi. Jadi aku rasa itu ironis aja sih. Dan itu something yang aku mau bilang ke Chelsea kecil bahwa, hey, you, do what you like, keep doing it. Jangan karena orang lain, dan jangan stop karena orang lain gitu. Jadi lebih ke stop caring about what other people think, what they say about you. Karena the only person who knows the most about you is yourself. And mungkin apa ya aku bilang lagi adalah have fun sih. Karena when I was a kid, I feel like I worry so much about failing. I worry so much about what other people think, about aku di-approve apa enggak sama orang lain. Yang aku rasa itu membuat aku stres. Buat anak kecil tuh nggak seharusnya mikir segitunya gitu. Jadi maybe I would say, just you do you, don't care so much, and have fun a bit. Dengerin orang-orang yang sebenarnya itu
support kamu punya goals dan mereka sedang menuju goals itu atau mereka udah mencapai goals itu. Bukan sekedar dengerin 5 orang terdekat kamu, tapi bayangkan 5 orang terdekat kamu itu sebenarnya tidak memahami goals kamu atau impian kamu atau bahkan kamu diremehkan gitu. Nah itu aku berasa kadang-kadang mentor itu overrated gitu. Kayak orang yang kita berasa mentor ternyata malah ngomongin kita sesuatu yang sebenarnya dia pun juga gak punya kompetensi gitu kan kasarnya. Karena kita pengen dimentorin gitu kan sama dia gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya setelah gue pikir ngapain juga ya gue dengerin lu gitu kan ya. Tadi kamu komentar terhadap oh yaudah kalau gitu gue cari medium pembelajaran lainnya deh, contoh podcast gitu kan. Kalau misalnya ada satu habit yang aku pengen kalian semua konsumsi untuk kalian berani untuk mengubah hidup kalian, menurut aku itu sudah pasti membaca sih. Karena kalau misalnya podcast aku berani komentar mungkin bisa kedistorsi sama mic-nya itu bulat. Orang yang udah di dalam mic ini kan kayak seakan-akan orang-orang seseorang kan. Tapi kalau misalnya buku itu benar-benar udah cuma ada kamu punya otak dan tulisan tersebut. Itu bakal bikin otak kritis kamu tuh berjalan gitu bahwa ini nih kata-kata ini, paragraf ini terkontekskan sama otaknya gue adalah outputnya ini. Output ini berfaedah gak sama gue? Kalau bisa berfaedah, akuisisi. Jadi menurut aku itu penting banget. Satu habit ini yang kalian harus akuisisi di tahun 2025 yaitu kalian tuh harus berani baca buku. Ada hubungan sama yang topik pertama tuh, brain rot. Kalau misalnya lu berasa lu tipe orang yang sama kayak yang dideskripsikan sama Bilal di awal, di mana doom scrolling gila-gilaan, lawan sama aktivitas yang bikin lu benar-benar berani diem dan cuma ada lu sama pikiran lu dan lu punya buku gitu. Itu bakal ngebantu lu. Jadi ke komentarnya Bilal terhadap 5 orang segala macam, yes itu bener, aku berasa ekosistem kalian emang bakal ngebentuk kalian. Kalau misalkan kalian berasa ekosistem kalian di sana-sana aja, kalian harus pikir ekosistem apa yang dekat sama goalnya kalian, bukan dekat sama kalian tuh aku juga setuju. Tapi di saat dekat sama goalnya kalian pun juga kagak ada, maksudnya tidak mempunyai privilege. Pasti ada dong komentar kan, bro lu mah enak, yang dekat sama gue lu punya koneksinya, gue nggak punya gitu. Aku argue semua orang punya kapasitas untuk bisa baca buku. Mungkin ada yang bilang, ya udahlah bro, lu mah enak tinggal hidup di kota, jadi aksesnya banyak gitu. Ya udah, e-booknya juga udah banyak gitu kan sekarang kan. Yeah. Di ChatGPT pun banyak gitu kan buku-buku gitu kan, summary-nya lah ya. Jadi menurut aku harus benar-benar berpikir secara kritis, gimana ya caranya gue tuh beneran bisa ngubah hidup gue gitu. Harus fokus gitu. Dimana menurut aku fokus tuh susah. Kamu ngomong quotes ada yang bilang juga kan bahwa ngomongin fokus, orang idiot yang fokus itu lebih berbahaya loh dibandingkan orang pinter yang gak fokus, yang gampang ke distraksi. Gak paham. Karena argumennya adalah orang pinter tapi ke distraksi terus, gak ngapain. Jadi seakan-akan dia masuk ke suatu ruangan kerjaan, dia mau ngerjain 10 task gitu kan. Dia langsung kerjain satu dulu, 7, ketiga, kelima, kayak ngaruh kidul gitu kan. Dilawan sama orang idiot yang fokus, ya udah gue 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, thank you, bye. Nah, poin besarnya jangan ngomongin orang bego sama orang pintarnya ya. Konteksnya adalah seberapa pentingnya fokus itu. Dan menurut aku gak banyak orang bisa mengakuisisi habit positif, bisa mencapai goalnya karena mereka itu kagak fokus. Karena kita ngomongin Warren Buffett pun ditanya kan sama Bill Gates kalau gak salah. Dia dikasih tahu di suatu tempat dan ditanya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, ditanya, menurut lu apa sih 1 poin besar orang-orang itu bisa sukses, bisa kaya, apapun itu. Dua-duanya jawab fokus. Orang yang berani attack 1 poin gila-gilaan itu yang bakal menang gitu. Nah itu balik lagi, kalian itu berani fokus gak untuk kalian itu bisa memperbaiki diri kalian di tahun ini? Karena waktu aku dulu masih kuliah, aku ngeliat teman-teman aku yang pintar banget. Itu apapun chance-nya diambil. Konteksnya ada kegiatan mahasiswa diambil, ada pertukaran diambil, ini diambil. Gak selesai kuliah. 7 tahun. Tapi ada orang yang ya bukan berarti dia gak ambil semuanya, tapi dia fokus saja kuliah. Dan dia tekunin apa yang dia dalamin, kuliahnya kebetulan jurusannya tepat, dan sekarang kerja, dia bangun perusahaan. Dan menurut aku itu kayak konteks aku bilang tadi, ya si paling pinter itu kebanyakan nih. Banyak nih distraksinya. Tapi setelah itu bingung mau ngapain kan. Dan kerja juga gak sesuai jurusan dan harus mulai dari nol lagi. Tapi si temen yang satu lagi tadi yang memang fokus di sana, let's say dia emang spesialis lah. Tapi
titik yang aku bisa tangkap dari dia itu yaitu fokus kayak aku bilang tadi. Kayak kita ada waktu 12 jam nih, output yang paling efektif yaitu ketika deep work kita kan, kerja kita paling fokus ya 3 jam, 4 jam. Let's say ada 5 jam, 6 jam itu terdistraksi, tapi hasilnya tuh lebih menarik atau lebih efisien yang hasil deep work, fokus. Setuju banget sih. Banyak yang bilang kan kerja tuh beban ya. Kerja itu beban. Iya. Oke. Ada orang yang hidup untuk kerja, ada orang yang kerja untuk hidup. Heeh. Nah dari POV Radit nih, terus sebenarnya ngeliat kerja tuh gimana sih? Dan kelihatannya fun-fun aja nih, Radit kayak kerja santai gitu, uang masuk terus gitu. Karena pegangan gue kan omongannya Naval tuh, Naval Ravinkat tuh yang dia bilang, carilah pekerjaan di mana orang ngelihatnya lu kayak main-main, orang ngelihatnya lu kayak kerja tapi rasanya kayak main-main. Jadi buat gue ini semua cara gue bersenang-senang kalau buat gue. Makanya ketika orang bilang kerjaannya apa, gue juga nggak tahu karena semuanya gue seneng gue ngelakuinnya. Kalau buat gue, stand up comedy kalau gue nggak dibayar pun gue akan ngelakuin karena itu terapi buat gue. Yeah. Ketika ada di sebuah ruangan di mana orang ngedengerin gue ya, dan handphone pada harus masuk kantong kan, buat gue bisa ngomongin apa aja di situ gitu. Itu terapi. Bikin YouTube ngobrol sama begitu banyak manusia yang modalnya hanya rasa penasaran gue, itu membahagiakan buat gue. Pulang ke sana gue banyak belajar banyak hal gitu. Kemarin gue baru live YouTube gue iseng nyobain live YouTube tapi yang bisa komen cuman membership YouTube gue doang gitu kan. Oke. Terus ada gue ngajak ngobrol para member YouTube gue lewat Discord gitu-gitu. Itu ya kan artinya gue dapat duit dari membership ya. Iya. Tapi itu menyenangkan buat gue. Gue kan ngelakuin itu kapan aja kalau gue sempet. Iya. Jadi artinya uang itu justru byproduct dari ya kalau teori ya. Yeah. Uang itu kan adalah alat pertukaran nilai. Semakin tinggi nilai kita maka semakin gede uang ya karena kita punya value yang kita tawarin. Nah menurut gue supaya kita punya value, kita punya nilai, kita harus jago di sebuah satu hal. Supaya jago di sebuah satu hal, mengejar keahliannya itu harus diiringi dengan rasa bahagia kan. Harus dengan rasa bersenang-senang kan. Gue jago banget storytelling menurut gue. Iya, menurut gue juga bang. Gue senang storytelling, gue jago storytelling. Dan orang kan menukar itu dengan uang dalam semua kesempatan yang mereka bisa. Asalkan seleranya sama dengan apa yang gue kasih ya. Kan selera orang juga beda-beda. Nah untuk nyampe ke jago storytelling, ya berarti harus melihat storytelling sebagai hal yang menyenangkan buat diulik kan. Itulah yang ngebuat gue sampai pada titik ini. Karena ketika gue buka buku lupus dan gue garis bawahin kenapa gue ketawa, itu bahagia buat gue, walaupun itu belajar kan. Iya. Ketika gue buka buku-buku, ya lah penulis-penulis lain lah yang gue coret-coret, terus gue pelajarin gimana cara dia bikin ini, gimana cara gue bisa nulisnya. Gue belajar sama Salman Aristo, gue belajar sama Ais Laksana. Setiap hari pertemuan gue sama mereka adalah kebahagiaan buat diri gue. Ketika guru nulis gue sama Sulak, Ais Laksana nyoret-nyoret pakai bolpen merah dia. Ini perbaikin gitu. Buat gue membahagiakan buat gue karena gue belajar dari dia gitu. Jadi artinya kerja untuk hidup bla bla segala macam itu buat gue akarnya harus ada kebahagiaan di dalamnya, ada rasa senang, tidak menyesal kalau ngikutin definisi lo ya. Ada rasa kebahagiaan di dalamnya, sama yang kedua ada rasa bangga ketika kita ngerjain itu. Jadi pride itu penting juga. Sama kayak teman-teman di sini yang dari tadi syuting dalam gelap ini. Iya. Kenapa? Ya harus punya kebanggaan itu juga. Harus punya kebanggaan ketika ini kalau cahayanya jatuhnya nggak miring dikit, kayaknya harus gue iniin dikit deh supaya feel light-nya itu nggak terlalu keras di sebagian mana gitu. Artinya atau source light-nya nggak terlalu keras. Jadi artinya ada kebanggaan gitu. Melihat muka lu di dalam frame. Itu bagus menurut dia. Yeah. Nah ketika kita kerja dengan ngebawa dua hal itu, ada rasa bahagia dan bangga, rasanya hidup baik-baik aja sih menurut gue. Gak perlu bangun hari Senin terus ngerasa kayak kok hidup gue kayak gini. Karena ada kebanggaan dan bahagia di dalamnya gitu sih. Ada bahagia dan ada bangga. Makanya ini karena gelap ya. Kalau dihidupi lampu nih dada gini semua dari tadi. Wih luar biasa. Karena bangga jadi videografer kan. Iya. Mau ikut perang lu. Tegap banget badannya. Iya. Tadi lucu gak bang? Apa? Tadi gue lucu gak? Lucu. Thank you. Gak perlu dibahas juga sih. Lewat aja. Karena gini bang, karena gini. Maksudnya dari kecil gue pengen masuk suci kan misalnya. Wah dijuriin sama Radit nih. Ini kan dijuri langsung. Wih. Gitu kan?
lo bener mau stand up sekarang nih? Gak gitu Bang. Langsung mundur. Gak gitu. Gak gitu. Gitu. Kita kan aja nggak gitu. Oke, mungkin dari semua story yang lu jelasin tadi itu menggambarkan kalau lu bahagia, lu bangga sama apa yang lu kerjakan dan terkesan mungkin journey 20 tahun lebih lu jadi storyteller itu kayak Radit, apa yang dibikin Radit itu terjual terus. Apa yang dibikin Radit itu kayak berhasil terus. Lu pernah gak sih ngerasain kayak gua lost atau gua gagal ngelakuin sesuatu dan kapan itu terakhir gitu? Karena gue selalu ngerasa gagal, itu persoalan gue. Oke. Setiap hal yang gue lakuin itu gue gagal. Tapi gue abis itu gue bikin lagi, gue gagal lebih baik. Abis itu gue bikin lagi, gue gagal lebih baik lagi. Artinya kayak gimana ya? Gue bikin Malam Minggu Miko episode 1 deh. Itu gambarnya masih burik, apa segala macem. Terus pas gue nonton, kok gak bagus ya? Oke, episode 2 gue akan pastiin bahwa kameranya tidak grainy ketika scene-scene malam. Bikinlah gue episode 2. Terus gue lihat kameranya memang sudah tidak grainy apa segala macam. Kok ngambil gambar gue tuh ketika gue ngarahin DP-nya, kameranya kok agak kagok-kagok ya. Oke deh, nanti kalau jadi dibeli sama Kompas TV, episode 1 gue bikin lebih. Jadi gagalnya itu gue cicil. Jadi gue tuh gak pernah bikin sesuatu di mana gue bilang ini masterpiece. Itu gak pernah gue seumur hidup gue. Karena perjalanan gue adalah mencari magnum opus gue tuh apa gitu ya. Which is gue gak bakal bisa dapat menurut gue. Tapi itulah kenapa gue bikin mulu. Karena setiap itu gagal lebih baik, gagal lebih baik, gagal lebih baik. Gue bikin buku Timun Jelita yang pertama gitu kan. Terus banyak tuh yang bilang kayak halamannya terlalu tipis, terus elaborasi plotnya tuh kurang ke karakter yang lain segala macam. Oh ya udah, gue bikin buku yang kedua. Gue bikin buku yang kedua dengan catatan yang itu. Jadilah terbitlah Timun Jelita kedua. Gue bikin mini album Timun Jelita, which is gue menciptakan 4 lagu di dalamnya. Begitu keluar, orang-orang bilang, ini kok mixingannya agak kurang bagus ya karena suara vokalisnya jadi agak mendem. Oke, gue catet. Jadi dari yang kedua mixingannya gue lebih perbaikin. Artinya gak pernah gue seumur hidup gue ngeluarin sesuatu terus gue bilang sukses nih gitu, gue gak pernah. Masalahnya itu Mindset. Itu gue gak tahu adalah sebuah berkah atau kutukan ya untuk punya perasaan itu ya. Karena kalau lu pernah nonton stand up comedy gue yang sekarang ya maksudnya ya, yang kan gue lagi bikin special show, cerita sial, cerita sebel, cerita cinta. Ini lah cerita sialku, tinggal 1 kota lagi di Pekanbaru. Pekanbaru ya. 61 show Pak. Di show kan 60 kemarin di Solo. Udah 60 show. Pecah, rame, orang pada ketawa. Begitu selesai, gue biasa aja. Gue manggil tim gue, sini namanya Winnie sini. Tadi yang kurang apa? Kayaknya gue masih ini deh, masih ngeraba di bagian ini. Udah 60 show. Tetap yang gue tanya jeleknya di mana gitu. Jadi artinya gue nggak tahu ini muncul dari mana rasa ini. Tapi ini yang ngebuat gue jalannya jauh banget. Ini yang ngebuat gue produknya banyak. Ada film, ada stand up, ada apa, ada ini YouTube hampir tiap hari lagi. Iya. Iya kan? Kadang-kadang gue tuh sampai kayak ditelepon adik gue, are you okay dia bilang. Bukan are you happy gitu ya? Iya bukan. Bang, are you okay? Lu banyak banget ngeluarin ini itu. Di sela-sela tour gue ngeluarin mini album dan buku, dia juga kayak are you okay? Iya oke aja gitu. Jadi artinya karena dorongan itu sih, dorongan gak punya rasa puas itu gitu. Kalau aku beneran bingung tidak tahu definisi suksesku seperti apa, cara menggali jati dirinya sendiri, versi Mbak Alo gimana? Oke. Aku punya prinsip kalau kita nggak bisa jawab hari ini nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi definisi sukses atau bahagia atau apapun kalau kita nggak tahu hari ini nggak apa-apa. Tapi aku punya cara. Aku bilang sama badanku, oke, tubuhku, kamu boleh menerima informasi yang bisa membantu aku menjawab pertanyaan ini. Biasanya nanti aku dipertemukan nih dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang mungkin aku lagi mencari definisi bahagia, aku melihat, wow, bagaimana seorang mertuaku kok bahagia sekali ya setiap hari gitu, dan menikmati masa tua. Atau misalnya kita lihat pedagang gorengan di pinggir jalan, bagaimana ya dia udah jualan gorengan belasan puluhan tahun tapi kok dia bahagia gitu. Akhirnya kita kan jadi metik tuh dikit-dikit ya kan, metik pelajaran gitu, dan kita bikin kesimpulan sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa menjawab
hal itu hari ini. Dan lucunya karena 7-year cycle ini, suksesnya 7 tahun yang lalu sama 7 tahun yang sekarang beda loh. Beda ya. Dan mungkin definisi sukses Bilal tahun 2024 dan 2005 beda. Tahun depan mungkin beda. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Just be open. Yap. Tadi tiba-tiba Mbak Andra nyeletuk tentang inner child. Kita sempat ngopi waktu itu ya di Jaksel. Terus Mbak Andra juga ceritain tentang salah satu jurnal Mbak Andra yang emang ada sisi inner child-nya Andra Aludita yang sampai hari ini sebenarnya masih eksis. Masih banget. Boleh ceritain nggak tentang, nggak apa-apa loh kalau kita sekarang mungkin usia 30-an, 40-an, tapi kita memanggil versi kita yang masih 5-6 tahun untuk berteman dengan kita yang sekarang gitu, nggak apa-apa loh gitu. Boleh ceritain, boleh share. Aku dapat definisi inner child dan mulai memeluk inner child aku itu sejak aku terapi rutin. Salah satu mentor aku yang membimbing aku terapi sewaktu pandemi, memamparkan aku ada sebuah informasi atau apa gitu ya dari Carl Jung. Carl Jung pernah bilang desire kita yang di saat dewasa ini aku agak khawatir salah nih intinya. Coba ingat waktu kecil kita tuh pengen jadi apa dan apa perasaan senang kita waktu kecil coba dikerjakanlah di fase dewasa gitu. Nah sepanjang 3 tahun terakhir aku masa penyembuhan, aku banyak bertemu dengan inner child aku. Aku tanya Andra kecil, kamu mau apa gitu? Apa yang bisa aku bantu nih di usiaku yang udah sekarang, udah mau 40 gitu. Dia bilang mau gambar, mau bikin-bikin, mau pakai baju bagus. Aku pikir-pikir gampang juga ya gitu. Tapi kenyataannya mempraktekannya challenging gitu. Dan kenapa aku selalu bikin scrapbook dan kolase? Karena ini cara aku terkoneksi lagi dengan anak kecil di dalam diriku. Ternyata anak kecil di dalam diri kita itu butuh kasih sayang kita yang versi dewasa. Dan ia juga tahu bagaimana cara mengekspresikan diri. Karena anak kecil kan gitu kan, kalau ekspresi joget-joget atau dia menggambar itu kan dia belum tahu judgement baik dan buruk, gambar kamu gak bagus gitu kan. Aku mencoba terkoneksi lagi dengan rasa itu. Gimana rasanya saat aku berkreasi tanpa rasa takut. Dan kata-kata itu yang membuat aku berani untuk mulai berkarya lagi. Kalau dipikir-pikir ini kayak kerjaan anak-anak banget ya bikin scrapbook gitu kan. Tapi I do it every day. Almost every day. Aku nulis, aku gambar-gambar. Aku ngumpulin stiker gitu. Karena ini cara aku mengintegrasi diri dengan inner child aku. Itu ada foto Andra kecil? Ada. Selalu aku bawa. Jadi di setiap jurnal aku Bilal ada foto Andra kecil. Karena tanpa dia aku mungkin gak di sini. Kalau ada kesempatan ngobrol di ruang makan ini dengan Andra kecil yang masih 6 tahun, 7 tahun itu ya. Looks like 7 tahun ya, 7 tahun, 6 tahun. 6-5 tahun ini. Kira-kira Andra yang sekarang di akhir 30-an. Akhir 30-an. Benar akhir 30-an ya. Ngobrol sama Andra yang tadi 6-7 tahunan. Kalian mau ngobrolin apa di meja makan ini? Aku udah banyak ngobrol sama dia. Ini juga cara aku ngobrol sama Andra kecil. Tapi hari ini aku mau bilang, you are safe to be seen. You are safe to be seen. Ya, kamu layak untuk dilihat. Kamu aman untuk dilihat orang lain. Karena cara aku mengekspresikan diri itu mungkin beda gitu ya sama orang lain. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang kan ingin mengekspresikan dirinya. Dan cara aku mengekspresikan diri menurut aku adalah cara yang penuh cinta gitu untuk diriku sendiri. Aku ngasih cinta ke diri aku sendiri. You are safe to be seen. Kamu layak. Kamu aman dan layak untuk dilihat orang.
Ada filsuf yang nge-quote Yes. kayak begini. Filsuf ini ngomong, kebohongan yang diulang-ulang berkali-kali itu akan menciptakan agama yang baru. Itu I heard it from a filsuf. Yang gua artikan secara filosofis, ketika kebohongan itu dilakukan secara berulang-ulang, itu mampu memanipulasi realita. Gitu. Kalau udah banyak orang yang mempercayai sebuah kebohongan nih, itu akan jadi realita, jadi sesuatu yang nyata. Gitu, padahal it's a lie. Kenapa? Karena ya 1-2 orang tidak berpikir berkumpul, jadilah sebuah standar yang enggak mikir. Setuju banget. Jadinya mereka juga menjauhi tuh budaya-budaya berpikir. Karena apa? Ada ketakutan, asumsi gue, ada ketakutan orang-orang yang malas mikir ini untuk menerima kalau selama ini yang dia percayai itu salah. Kebohongan yang terus diulang-ulang lama-lama bisa jadi suatu kepercayaan yang baru. Makanya banyak yang ngikutin Walid tuh. Walid. Iya, ada Walid nih. Ya maksud gua Ya, konteks ajaran sesat aja tuh banyak banget ya. ya, Itu kan satu aksi yang dimana orang itu males mikir. ya. Dia melihat lingkungannya semua menuju ke satu arah, kenapa dia harus berlawanan arah gitu ya. Betul. Ya sangat disayangkan aja. Maksudnya apakah semua kreator-kreator atau orang-orang yang kerjaannya tuh upload konten itu harus selalu mikir? Ya sebenarnya gak bisa begitu juga gitu. Karena ada kalau dalam komedi kan emang kebanyakan gak realistis dan sebagainya. Kalau emang dia pengen cuma entertaining juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya sekarang itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa kontrol nih. Apa yang kita lihat di sosial media. Yang bisa kita kontrol kan diri kita. Dan gunanya otak itu untuk mikir, guys. Udah tahu belum? Jadi kalau misalkan kalian lihat sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Bisa aja itu buah beracun. Pikir dulu, cari tahu dulu kebenarannya. Supaya kalian tidak hidup dalam realita yang fana, yang diciptakan oleh perasaan kalian sendiri. Gitu. Hal-hal kayak gitu nggak bisa disalahin ke kreatornya doang. Ke orang-orang yang menciptakan kontennya doang. Sebenarnya nggak bisa. Gitu, itu sama aja lu nyari pembenaran. Ya salah dia lah. Enggak. Lu juga punya salahnya, 2 kesalahan bisa berjalan secara bersamaan, gitu loh. Kenapa lu nggak mikir? Ngomongin konten ya, gue menarik nih ya. Ya. Tapi kenapa ya konten lu tuh sarkas semua rata-rata ya? Maksudnya gini loh, mungkin gue nggak seberani lu untuk speak up banyak hal yang mungkin gue ngerasa ini bertentangan, karena bisa aja nih membuang energi gue. Ya. Tapi lu kayak, gue nggak bisa, gue harus speak up. Ya. Kenapa lu harus memilih jalur sarkas dan jalur speak up itu? Hidup cuma sekali, men. Hidup cuma Lu mau sekali. bungkam suara lu sampai kapan? Kayak does it matter if someone agrees or not? Enggak juga, men. Kayak kalau lu lihat nih planet bumi itu satu planet dari ratusan jutaan, miliaran planet lainnya. Kalau misalkan gue hidup cuma sekali, beropini aja gue nggak bisa, menyuarakan isi pikiran gue nggak bisa, sedih dong. Jadi mendingan gue keluarin aja, udah hidup mah dinamis gitu loh, kayak berwarna jadinya. Buat apa? Pikiran yang tidak lu keluarkan hanya imajinasi gitu. Kenapa nggak dikeluarkan saja? Siapa tahu bisa menjadi sebuah diskusi. Siapa tahu ya kalau ada orang nggak setuju juga nggak apa-apa. Kenapa kita harus buat semua orang setuju sama kita? Itu gue kemarin bikin meme kok banyak backlash. Oh ternyata tidak bisa diterima di dalam masyarakat ya. Oh iya, gue notice tuh. Minta maaf. Gue notice pas lu baru upload. Betul. Tapi pas lu pasang story, lu bikin kayak klarifikasi, gue balik ke profile lu gue liat, wah udah hilang nih. Iya hilang. Ya itu dinamis hidup tuh. Nggak perlu takut. Maksud gue. Di mana titik lu merasa bahwa yaudah gue arsipin deh? Pertama gue nggak sadar kalau itu sesuatu yang menyinggung Sensitif, secara ya. etis gitu, secara moral. Lama-lama ya gue diskusi sama teman-teman gue di breakdown ya. Akhirnya gue mulai sadar ya, oh shit, ternyata gue salah nih kayaknya. Walaupun intensi Iya. kita bikin itu. Betul, untuk gue sih mengolok-olok pelaku gitu ya. Iya. Tapi nggak semua orang kan bisa menerima itu. Jadi ya nggak apa-apa. Gue memilih damai aja sih sebenarnya, dan gue juga ngerasa itu salah sih. Karena ya semakin gede power lu, tanggung jawabnya semakin gede, Pak. Nah sekarang kita ngomongin sarkasme itu ya. Jadi ini yang gue inget ya. Kenapa gue bikin konten sarkasme? Karena I quote this from Nietzsche. Kayak Nietzsche tuh pernah bilang, tragedi itu kebanyakan membantu orang-orang untuk mengingat jati dirinya. Karena setiap orang punya tragedi.
Dan kebanyakan orang itu lebih belajar dari tragedi daripada lu diomongin dengan baik-baik menurut gua ya. Jadi sarkasme itu sebuah bentuk karya yang bisa mematik tragedi dalam dirinya. Gitu ibaratnya nih kayak gini deh, ada palu kecil gitu dalam masyarakat, bukan buat ngetok kepala mereka, tapi ngetok akal sehatnya yang tidur. Nah itu analogi paling bener lah maksud gua. Itu jadi menurut gua satir tuh sweet spot untuk lu bisa mengingatkan orang akan sesuatu. Karena itu nggak terlalu soft yang akhirnya cuma lewat doang basi. Gitu. Tapi itu bisa nge-trigger mereka at the same time. Apalagi kalau dikemas dengan tawa. Jadi dapat rich gitu. Ibaratnya kalau buah nih nutrisinya tuh kaya gitu. Ada perasaan tragedi yang dirasakan, ada rasa tawa yang dirasakan, ada rasa growth, ambisi dan sebagainya itu ada. Aku mulai merasa hidup aku berubah tuh setelah punya anak. Setelah punya anak itu 180 derajat itu berubah sekali sih. Nah, sebelum punya anak nih, hamil. Jadi aku memang setelah menikah itu memutuskan untuk enggak langsung punya anak. Dan suami aku menyetujui itu. Jadi Daniel tuh bilang punya anak itu adalah keputusan perempuan. Karena yang akan hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak hampir 100% itu adalah perempuan. Jadi kapan mau punya anak berapa, tergantung aku. Dia nggak sama sekali campur tangan ke keputusan itu gitu. Jadi aku bilang sama dia waktu nikah, aku kayaknya belum mau punya anak. Gitu. Terus di hampir 1 tahun kita menikah, aku mulai ngerasa oke, kayaknya aku udah siap deh untuk punya anak. Pada saat itu pertimbangannya adalah aku ngerasa hubungan kita udah mature sih. Kayak kita nggak pernah berantem hal-hal yang sepele, komunikasinya oke, dan secara finansial juga kita ngerasa kayaknya kita siap lah gitu untuk punya anak. Dan selama hamil juga nggak banyak yang berubah dari kita berdua. Malah bondingnya tuh semakin kuat gitu karena pregnancy was not easy aku pada saat itu. Emang 3 bulan awal tuh aku mual muntah parah. Jadi aku tuh setiap maghrib tuh selesai maghrib tuh aku udah tidur gitu karena aku gak sanggup ngapa-ngapain lagi. Jadi during that 3 months itu Daniel semua yang bersihin rumah, beli makanan, nyuci baju, nemenin aku muntah ke kamar mandi, itu semuanya Daniel. Keren. Gitu. Jadi keren, memang bonding ketika hamil tuh memang makin kuat lah. Diuji ya? Iya benar, tapi di situ jadi kelihatan kan kalau he really loves me that much kayak gitu. Aku bercanda gitu kan sama dia, aduh kamu kerjain semuanya lagi, udah kamu kerja, beresin rumah segala macam. Terus dia balasnya dengan nggak apa-apa, kamu nggak ngapa-ngapain tapi tubuh kamu sedang membentuk organ untuk manusia lain ya gitu dibilang sama dia gitu. Gitu jadi pregnancy juga berat tapi I'm very lucky karena dia juga sangat loving kan. Nah tapi ketika anaknya udah lahir, hidup tuh emang benar-benar berubah sih. Aku ngerasa ketika punya anak hidup tuh nggak akan pernah sama lagi. Karena sekarang ada tanggung jawab yang besar sekali kayak gitu untuk menjaga anak ini gitu. Dan aku tuh mikirnya gini, kalau kita pengen punya anak yang sukses, kitanya harus sukses dulu. Kalau kita pengen punya anak yang religius, kitanya harus religius dulu. Kalau kita pengen punya anak yang berpendidikan tinggi, kitanya harus berpendidikan tinggi dulu. Karena children see, children do. Anak itu akan melihat orang tuanya seperti apa. Jadi aku nggak bisa bilang sama dia, pokoknya kamu harus jadi ini, sekolahnya yang tinggi, jadi orang sukses, kamu harus hafal Al-Quran segala macam. Tapi akunya nggak pernah menunjukkan itu ke dia. Itu bakalan sulit untuk aku maksain value itu ke dia. Jadi sekarang aku tuh 24 jam ada orang yang akan look up ke aku. Jadi itu tuh beban yang berat gitu loh. Di satu sisi itu beban, tapi di sisi lain itu malah jadi motivasi sih buat aku. Self improvement tadi. Jadi mungkin banyak orang yang mikir gini, kalau udah punya anak, ada baiknya kita berkorban buat anak. Mimpi-mimpi kita tunda dulu deh buat anak gitu.
Aku malah mikir sebaliknya. Aku nggak mau suatu hari anak aku udah besar, terus aku bilang sama dia, gara-gara kamu lahir, bunda jadi nggak ngejar mimpi bunda loh. Pasti anak aku sedih. Wow. Kalau dia tahu bundanya itu mengubur mimpinya gara-gara dia, gitu. Pasti dia sedih gitu. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah aku malah makin semangat ngejar mimpi-mimpinya aku karena aku ada dia. Yeah. Karena dia motivasi terbesar aku, karena dia bakalan lihat ke aku gitu. Jadi kehadiran dia tuh nggak ngebuat aku ngubur mimpi aku, malah aku jadi lebih semangat. Karena ada si makhluk kecil ini nih yang dia bakalan selalu look up ke aku, dan aku yakin dia bakalan bangga sekali sih kalau nanti dia udah besar dia bilang, waktu aku lahir bunda tuh tetap ngejar mimpinya loh. Aku tuh jadi motivasi terbesar bunda untuk ngejar mimpinya. Sekarang ngelihat seseorang tuh bukan di posisinya, tapi sacrificing apa yang udah dia lakukan. Berapa jam dia tidur, berapa banyak buku yang dia baca, berapa banyak dia disalahpahami orang, berapa banyak dia akhirnya harus kehilangan waktu yang mungkin sebagian besar misalnya di usianya bisa dipakai untuk misalnya ya lebih banyak bersenang-senang. Bukan berarti bersenang-senang nggak boleh, Bill, tapi itu kan adalah tentang sacrifice. Nah itu yang membuat ya udah, itu tentang waktu aja sih. Kamu mau susahnya sekarang apa nanti? Kalau kamu mengambil susahnya sekarang, ya boleh jadi kamu mudahnya dapat lebih awal juga. Tapi kalau kamu ngambil mudahnya sekarang, ya udah deh, lay aja misalnya malas-malasan gitu. Ya udah ketika yang lain mempersiapkan ABC, kan ada kesempatan untuk main-main. Ya udah saya main-main dulu. Ya jangan salahkan ketika dunia keras ke kamu nanti. Jadi itu hanya tentang jatahnya mau kamu ambil kapan, gagalnya mau kamu ambil sekarang atau nanti. Nah, di situ akhirnya saya ngelihat kalau misalnya ada kesempatan untuk sakit sekarang deh. Benar. Apalagi masih muda. Yep. Karena Mas Sally meng-highlight muda, Bill. Benar. Karena akhirnya Sally belajar muda itu mengandung konsekuensi 4. Pertama, konsekuensi positif ya. Yep. Pertama, energi kita masih besar. Gagal sekarang, proses kita bangkit itu membutuhkan energi, menurut Sally ya. Dan energi anak muda itu masih membuncah banget. Tinggal mau diarahkan ke positif apa negatif. Kedua, waktu. Dan waktu ini, mau ke timur maupun barat, waktu ini sesuatu yang berharga banget. Sampai di titik tertentu seseorang misalnya dengan financial capacity tertentu, akhirnya yang dia beli adalah waktu. Dia membeli waktu orang kan, untuk mengerjakan misalnya berkali-kali lipat. Yep. Yang ketiga adalah curiosity, rasa ingin tahu. Anak muda itu masih membuncah terhadap banyak hal. Dan yang keempat, anak muda itu senang melawan arus. Anak muda itu gak suka status quo. Sejarah membuktikan bahwa setiap ada perubahan besar, pasti di belakangnya ada anak muda. Karena anak muda gak suka kalau udah, kok gini-gini aja ya. Kok kayaknya ini udah berjalan sekian lama tapi gak ada hal-hal yang baru yang bisa kita tawarkan ya. Jadi 4 hal itu gak perlu diapa-apain, siapapun kita, warna kulit kita mungkin berbeda, laki-laki atau perempuan, lahir, tinggal, berasal dari keluarga dengan status ekonomi sosial mungkin berbeda, tapi 4 hal itu dimiliki oleh mereka yang masih punya jiwa muda. Nah dari 4 hal ini Bill, akhirnya Sally sadar bahwa gak mungkin ada perubahan besar bisa terjadi kalau di belakangnya gak ada anak muda. Dan 5 tahun belakangan ini, Sally berkesempatan untuk ketemu sama anak muda, diskusi, sharing. Sally ngelihat potensi itu ada untuk kita semua, terutama untuk Indonesia ya, karena lebih dari setengah penduduk Indonesia hari ini diisikan oleh anak muda ya, Bill. Benar. Jadi Sally ngelihat ada harapan itu sih. Aku penasaran seorang Shirley ini apa keresahan dia setiap hari. Terlepas dari keresahan pribadi atau apa. What keeps you awake? Ya, sebelum tidur mikirin apa, bangun tidur apa. Tapi dari sisi keresahan apakah positif atau keresahan global terserah. Apa sih? Wow. Keresahan kalau ya? nggak mau diceritain nggak apa-apa. Tapi kasihan udah aku tanya. Tapi kalau Bilal dulu deh, Bilal keresahannya apa? Yang paling mengganggu pikiran Bilal deh. Pinter Rifta. Paling simpel sih aku keresahan mager sih. Mager ya? Kenapa mager? Sekelas ini, soal berkelas kan lahir dari sekelas. Sekelas itu sekolah kelompok malas ya. Oke. Jadi aku ini kalau bangun pagi udah alarmnya jam 5:30 misalnya,
itu aku udah janji sama diri sendiri untuk nge-gym atau olahraga pagi kan. Tapi itu selalu aku lawan, kayak aku selalu berantem sama versi aku, kayak you versus you terus tiap pagi. Oke. Itu keresahan aku. Dan malam juga apakah harus tidur sebelum jam 10 itu juga keresahan aku. Jadi keresahan aku simple sih. Nah keresahan Mbak Shelly sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Sekalipun kamu udah punya platform berbagi kayak gini. udah punya platform, udah konsisten olahraga, tapi ya aku tetap harus melawan itu. Berarti bener dong kata orang bijak bahwa sebetulnya musuh utama kita adalah diri kita. Bener, nggak orang bijak, orang gila juga kayak itu. Musuh utamanya itu emang dia kan. Iya. Nah sekarang Shelly nih, tanya balik nih kan. Wow, pertanyaannya sederhana tapi jawabannya kayak berat ya Bil ya? Berat karena itu yang kita lawan setiap hari kan. Betul. Itu keresahan aku sih. Sally nggak bisa jawab kayak hitam putih gitu sih Bill, karena Ya, boleh, silakan. karena gini, Sally setuju bahwa Sally akhirnya bertanya kenapa ini semua dimulai ya, maksudnya yang Sally kerjakan sekarang. Ternyata irisan terbesarnya itu ada di mindset. Dan mindset Sally sendiri yang hari ini sedang dicabik-cabik oleh Tuhan lewat keadaan ya. Kadang-kadang kan, Yap. kadang-kadang mungkin kita terlalu keras atau cara berpikir dan kitanya terlalu keras sehingga ya Tuhan dengan caranya menarik itu. Nah, kembali ke poin, boleh jadi ada mindset Sally yang selama ini keliru, terus diubah. Nah, selama ini kan Sally kalau berbagi tuh awal mulanya mindset, Bill. Maksudnya Sally belakangan 5 tahun memang awal mulanya sosial politik, tapi belakangan Sally banyak berbagi tentang self-development. Ya, Dan saat bicara self-development, otomatis bicara tentang pendidikan, apalagi di zaman sekarang. Benar. Bicara pendidikan, awalnya adalah mindset, ujungnya adalah karakter. Nah sekarang, Sally itu berlawanan dengan mindset Sally sendiri atas banyak hal. Termasuk atas, kayaknya kita gak mampu deh sampai ke sana. Tapi Tuhan ngasih tanggung jawabnya kayak dipaksa untuk, ya ini arahnya ke kamu. Jadi kayak, misalnya nih, Sally mager, misalnya ya, Yap. kayak bilang tadi, Sar, kamu masih ngomongin mager diri kamu sendiri. Ya mager, Sally juga mager, Bill. Procrastinate, Sally juga kadang-kadang procrastinate. Kamu masih ngomongin dirimu sendiri, sedangkan tanggung jawab yang Tuhan kasih adalah tentang orang lain. Itu tuh kayak nggak make sense bagi Yap, Sally. yap. Kalau dulu ya, aku dulu dong yang harus selesai. Ya kayak tadi, aku dulu dong yang harus ini muncul dari diriku. Ternyata kadang-kadang tuh ya udah kamu memikirkan something beyond of you, beyond yourself, maka push itu akan hadir. Kembali menjadi diri kita yang masih kanak-kanak. Karena itu salah satu hal yang kalau dikuasai itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Mau kita lagi sendiri, mau enggak, anak-anak itu selalu penasaran dan selalu ingin belajar. Seperti itu. Di kondisi saat ini, di era saat ini adalah era yang sangat luxurious ya kalau kita bicara pendidikan, karena teman-teman bisa mengambil pendidikan itu dari tidak hanya di ruangan kelas, tapi bisa dari lingkungan, bahkan dari internet, begitu kan. Jadi caranya gimana ya, sesederhana seperti ini ya. Ada satu coach komunikasi ya, ada di Instagram juga, dia sangat terkenal. Jadi cara yang paling klasik itu bicara di depan cermin ya, merekam omongan kita ya, lalu ketika sudah direkam didengarkan kembali. Atau merekam dengan video. Direkam apapun itu yang baru kita baca atau kita tonton, kita coba berikan pendapat kita dalam bahasa Inggris, rekam dalam bentuk video, lalu putar lagi hasil rekamannya. Apa sih yang salah dari tadi? Karena prinsip dari pembelajaran itu adalah selain planning dan learning, itu ada evaluation atau evaluating. Jadi yang paling penting itu adalah feedback. Diri kita ini adalah teman terbaik kita sendiri. So, mindset mandiri itu saya sangat tekankan sih. Karena bayangkan aja di dunia ini tuh yang bisa bantu kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita belajar selalu punya mindset kemandirian belajar, gitu ya. Selalu kasih feedback ke diri kita sendiri. Gak ada alasan lagi kalau saya nggak punya partner, saya nggak punya teman dan lain sebagainya.
ngobrol sama AI juga bisa untuk kondisi saat ini ya. Jadi jangan khawatir, oke, karena di kamar itu hanya ada kamu sendiri, yang bisa ngejudge diri kamu sendiri itu ya kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau memilih untuk ngasih feedback negatif, ya you're going to be your worst enemy. Tapi kalau kamu memberikan feedback positif, you're going to be your own best friend, gitu kan. Jangan khawatir. Dan tadi itu pertanyaannya kan Lebih ke so Inggris sih. so Inggris ya. So Inggris, aduh, apa ya? Saya itu udah hampir, dan pasti Bilal juga nih, semua kreator itu udah yang kayak gitu. Coba yang kamu so Inggris, di kolom komentar saya itu banyak ya bikin satu paragraf, Pak ini salah karena grammarnya gini. Oh itu satu paragraf semuanya. Iya. Kalau dia feedbacknya penuh dengan adab, saya akan balas. Tapi kalau feedbacknya itu sudah melanggar boundary saya langsung blok. Hidup itu sesederhana itu. Kita blok orang-orang yang tidak berkontribusi apapun terhadap hidup kita dan yang ingin menjatuhkan kita. Jadi anggap saja komentar so Inggris itu adalah kolom komentar yang ada di kolom komentar Instagram kamu yang bisa kamu pijit blok. Selesai. Gitu kan. Dan itu tombol itu harus ada di otak kita. Pijit itu blok orang itu. Ya, jangan lihat silaturahmi dan lain sebagainya. Konsep silaturahmi itu sangat luas ya, dan kita hanya menganggap silaturahmi itu dalam konteks saya nggak bisa mutusin tali gitu kan. Gitu kan, padahal Gak enakan ya. Keenakan. Silaturahmi itu bukan seperti itu konteksnya, jadi sangat luas. Ada kok memang diperbolehkan untuk memutus tali apabila tali itu menarik kita ke dalam suatu jurang, gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang bilang so Inggris, di kepala kita pinjat tombol itu, tombol blok, dan kamu terus maju. Gitu. Karena aku juga mikir ya, biasanya orang-orang yang komentar so Inggris, berarti dia bukan di level yang orang udah bisa bahasa Inggris. Karena gini, kayak aku pernah sharing ke teman-teman, aku bilang kalau kita ke gym, orang yang udah advance, yang udah keren banget itu badannya, nggak mungkin dia ngejudge orang yang baru pertama kali ke gym. Mungkin. Karena dia tahu gimana effortnya menuju ke sana. Betul. Nah orang-orang yang komentar so Inggris, aku rasa emang dia melihat dunia dari POV bahwa kok orang semua pintar bahasa Inggris ya, kok dikit-dikit mereka pamer so Inggris ya, sedangkan aku nggak bisa. Aku yakin kalau dia pintar bahasa Inggris dia nggak mungkin komentar so Inggris. Kalau iya pun mesti ada yang salah sama hari-harinya kali. Biasa gitu ya, bisa gitu. Ya, betul. Begitu juga kalau kita menghadapi komentar negatif ya, mungkin teman-teman yang sekarang masuk ke dunia kreatif, kalau kalian menghadapi komentar negatif kayak kata Bang Ardian tadi, kalau itu membangun dan ada adabnya, menurut aku tuh tanggepin dan itu positif banget. Tapi kalau dia nggak tahu apa yang terjadi dan dia malah menjatuhkan, ngomongin udah masuk ke bundaris yang tidak pantas lagi. Betul. Itu terserah mau di blok, mau diabaikan, tergantung kalian lah gitu. Betul, Itu insight menarik. Sama tadi satu lagi aku kepikiran pas ngomongin masih anak kecil, aku lupa bilang ini, aku bilang bahwa sebenarnya nggak salah sih. Kita ini kan anak kecil yang di tubuh orang dewasa kali ya. Betul. Inner child. Masih ada anak kecil yang nggak apa-apa munculkan rasa penasaran itu, perasaan anak kecil nih ya. Betul. Kadang orang terlalu kaku sama serius banget, kayak aku udah dewasa nih, apa-apa Aku tuh harus jadi orang kuat karena aku orang dewasa gitu kan. Padahal even 40-50 pasti ada rasa pengen balik lagi kan. Ada rasa kangen itu ya. Ada rasa kangen menjadi anak-anak. Dan itu pelihara saja nggak apa-apa karena versi kanak-kanak kita itu akan tetap ada di dalam tubuh orang dewasa kita. Dan versi kanak-kanak itu adalah versi yang terbaik dari diri kita ketika kita belajar. Karena anak-anak dari kita itu selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, nggak peduli buat salah, ya. Makanya saya selalu bilang, making mistakes is a part of our learning journey. Jadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari perjalanan pembelajaran kita. Jadi jangan diusir anak-anak dalam diri kita itu, harus tetap ada di diri kita.